Halo Dona, apa kabar? Hai Lala, kabar baik. Lala pakai baju baru ya? Kamu dong yang bajunya baru. Wah, Lala keren deh. Rambutnya ada bunga-bunga. Kamu sekarang di rumah ngapain aja? Sekarang kegiatannya udah banyak sekali. Di rumah itu sudah online, sudah sibuk banyak kerjaannya. PR-nya banyak. Bosen nggak? Bosen nggak? Hah? Bosan enggak lah. Aku di rumah kan banyak PR. Kalau Dona selalu bikin PR di rumah jadi enggak kesel. Kalau Lala takut enggak kalau sekarang kayak sekarang corona? Takut sih ada Dona, tapi aku percaya pasti Tuhan punya rencana yang baik di tengah-tengah corona ini. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Jadi caranya gimana? Caranya ya kita tetap dekat terus sama Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan. Itu loh seperti yang Lose-Lose ajarkan. Kita dengarkan audionya tiap hari. Oh iya ya, kita harus dengerin, harus ikutin doanya ya. La, hari ini hari apa? Oh iya ya, ini hari Minggu. Yuk Kita ibadah ya? Yuk kita ibadah sama-sama yuk. Ayo teman-teman yang di Hosana dan yang di luar Hosana, kita ikutin ya. Ayo teman-teman, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita akan nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Teman-teman, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk Dona, kita lanjutkan, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus dengan pakai gerakan ya. Ayo. Ikutin aku ya, kalau ke kanan, kalau ke kiri. Siap. Setiap kata jalan kita berubah arah. Oke. Yuk teman-teman, kita nyanyikan pujian ini 2 kali lagi. Ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
teman-teman, Lala mau tanya nih, apakah kalian punya sahabat? Dona punya enggak? Punya dong. Pasti di antara kalian semua punya sahabat ya. Lala punya sahabat yang paling baik sekali. Yang Siapa tuh? sangat luar biasa. Dona pengen tahu? Siapa tuh? Sahabat Lala adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat yang sangat mengasihi Lala. Lala percaya juga Tuhan Yesus juga sahabat yang terbaik yang teman-teman punya. Yuk kita akan nyanyikan pujian Yesus sahabatku. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dona, caranya gimana ya? Hai teman-teman, kita mau persembahan. Uangnya masukin amplop ya. Bisa titip nanti kalau sudah ibadah dikumpulkan, kita bisa kumpulkan ke gereja. Atau titip ke mama papa, bisa dibawa. Atau ada satu lagi caranya. Ini ada barcode di bawah ini. Bisa minta tolong orang tua, mama papa untuk pakai barcode ini. Bisa ditransfer. Iya, melalui barcode ini ya. Ini sudah tertera di sini. Oke, ingat ya teman-teman, jangan lupa ya. Bisa pakai amplop atau ditransfer. Yuk, sekarang kita akan nyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyikan dengan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita nyanyikan 2 kali ya teman-teman. Yuk. Keputusanku
Yuk teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengikut Engkau terus Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Kami mau belajar terus Tuhan untuk mengikut-Mu dan ikut teladan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai Lose yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lause siapa yang mau cerita ya? Ayo teman-teman tebak siapa Lausenya. Kita panggil aja ya. Lause Santi. Lause Santi. Mana sih si Dona sama si Lala? Panggil tapi udah nggak ada. Tapi adik-adik masih di sana kan? Oke. Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Tadi Lause dipanggil sama si Lala dan sama si Dona, tapi nggak ketemu dengan mereka. Nah, adik-adik udah siap? Kalau sudah, mari yuk semuanya kita duduk, kita lipat tangan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita membaca firman Tuhan pada siang hari ini. Mari adik-adik kita menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami mampu mengerti dan kami mampu mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai 10 dan ayatnya yang ke-29. Ya, kita akan baca, tapi Lause akan baca dengan adik-adik. Boleh buka Alkitabnya sekarang. Ya, buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Jadi adik-adik juga ikut membacanya, mengeluarkan suara membacanya di rumah. Lause akan bacakan juga di sini, ya. Judulnya untuk hari ini kita belajar tentang percaya pada Allah dan tetap berjuang. Wah, hari ini kita mau belajar apa ya? Tetap berjuang katanya. Kan 17-an udah lewat padahal ya. Yuk kita baca yuk firman Tuhan dari kitab Keluaran. Ayat 1 sampai yang keempat ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar ataupun pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah, lakukan pekerjaanmu. Nah, nanti boleh baca lagi sampai ayat yang ke-10 ya. Tapi kita akan bacanya sampai di sini saja. Nah, adik-adik, tadi kan Lause sudah bilang ya bahwa hari ini kita belajar tentang percaya pada Allah dan tetap berjuang, gitu ya. Adik-adik pernah tidak mengalami atau pernah punya pengalaman ketika mengerjakan tugas, aduh salah lagi, nggak bisa lagi, itu rasanya kayak apa ya? Sedih? Mungkin. Marah, kesel, putus asa? Mungkin juga ya.
Atau pernah nggak adik-adik udah belajar ini ya, belajar matematika, belajar terus menerus, tapi waktu ulangan, waktu ujian, ya dapatnya masih belum sempurna, masih belum memuaskan ini. Padahal udah belajar, udah dicoba lagi, dilatih lagi. Pernah tidak mengalami hal itu? Mungkin adik-adik mengalami, capek lah, bosen lah, coba lagi, latihan lagi. Tapi adik-adik tahu tidak, apa yang tadi kita baca itu juga menceritakan tentang apa yang Musa alami. Loh, emangnya Musa mengalami apa? Nah, jadi ceritanya pada waktu itu bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir. Budak itu apa sih? Nih kayak gini nih. Budak mereka itu bekerja keras untuk orang lain, tapi mereka tidak bisa istirahat sebentar, tidak bisa ya udahlah mau tidur dulu atau nggak bisa. Budak mereka bekerja sangat keras untuk raja waktu itu. Nih bahkan mereka istirahat sebentar kecapean, udah nggak boleh. Mungkin ada yang dipukul, wah pokoknya kasihan sekali mereka gitu ya. Maka untuk menyelamatkan orang Israel, Tuhan mengirimkan Musa dan Harun. Ya, Tuhan bilang sama Musa dan Harun, kamu pergi bawa bangsa itu keluar sehingga mereka nggak jadi budak lagi. Nah kemudian pergilah si Musa dan si Harun ketemu sama Raja Firaun. Dia bilang, Raja Firaun, Allah kami minta lepaskanlah ini bangsa Israel. Udah saya mau bawa mereka keluar dari tempat ini. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Si Firaunnya malah marah. Tuhan, siapa Tuhan yang kamu cerita? Aku tidak kenal dengan Tuhan yang kamu ceritakan itu. Lagian ya, itu bangsa Israel, itu harusnya kerja sekarang. Malah kamu suruh mereka mau keluar dari sini. Gak boleh katanya. Jahat sekali ya. Dan Raja Firaun ini dia mengeraskan hatinya ya, dia gak mau dengar, gak mau percaya. Nah, tapi karena Firaun ini tidak mau dengar apa yang kata Musa dan Harun, ya, maka justru dia bilang sama orang-orang, itu orang-orang Israel justru kasih kerjaan yang lebih berat. Jangan kasih lagi mereka jerami, suruh mereka kerjanya lebih berat. Wah, kasihan sekali bangsa Israel harus bekerja lebih capek. Kasihan ya. Tetapi Musa dan Harun tidak pernah putus asa. Mereka bicara dan terus berdoa, Tuhan tolong bagaimana kami bisa membawa ini bangsa keluar dari perbudakan ini. Gimana caranya? Tuhan tolong. Dia berdoa. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Gimana caranya Tuhan menyatakan kuasanya? Adik-adik tahu enggak? Karena Raja Firaun tidak mengizinkan mereka membawa bangsa Israel, maka apa yang terjadi? Serem loh. Yang pertama, tiba-tiba semua air di tempat itu berubah menjadi darah. Jadi nggak ada lagi air yang warnanya putih, semua warna merah. Dan baunya pasti nggak enak, bener ya. Jadi mereka mau mandi airnya warna merah, mau minum dapat air, timba air, airnya warna merah. Wah, kemudian Raja Firaun bilang, wah gimana ini, kok air jadi merah? Tapi dia tetap bilang nggak boleh, bangsa Israel nggak boleh, aku nggak mau percaya, nggak kenal sama Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan tegur dengan memberikan apa? Tadi air udah warna merah, sekarang ada tulah yang kedua, katak. Jadi di mana-mana katak. Adik-adik bisa membayangkan nggak kalau tidur tiba-tiba ada katak teot teblum di mukanya, di kasur, di dapur, di mana-mana katak.
Takut ya. Tapi tetap ketika Musa dan Harun bicara kepada Firaun, dia bilang tidak boleh bangsa ini keluar dari sini. Dan muncullah tulah yang ketiga. Apa tuh? Banyak nyamuk di mana-mana. Banyaknya itu bukan 5, bukan 10, tapi banyak sekali. Jadi kalau mereka duduk ya, begini nih, duduk. Semuanya gatel karena nyamuknya di mana-mana. Dan tetap Raja Firaun bilang, oh ya udah, hentiin. Jangan kasih kami nyamuk, kalian boleh pulang deh. Tapi begitu tidak ada nyamuk lagi, Raja Firaunnya bilang, oh nggak jadi. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Maka muncullah Tuhan menyatakan kekuasaannya ya, dia menegur dengan memberikan tulah keempat, yaitu apa? Lalat pikat. Apa itu lalat pikat? Ini tuh lalat yang besar, yang kalau digigit itu dia menghisap darah. Jadi bukan cuma lalat seperti biasa, tapi ini lalatnya gak enak lah. Dan ini banyak, sebanyak nyamuk yang tadi. Jadi orang kan kemana-mana pergi ada lalat di belakang, di muka, kan gak enak ya. Mau makan banyak lalat. Belum lagi lalatnya itu gigitnya ambil darah. Jadi wah, semua orang tuh resah ya, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tetap Raja Firaun no, dia tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh Musa dan Harun. Tapi mereka terus berdoa. Minta Tuhan tolong, Tuhan bagaimana? Aku udah coba, udah ada air jadi darah dia nggak mau, ada katak dia nggak mau, sampai tulah yang kelima. Tulah yang kelima apa? Seluruh ternak tiba-tiba sakit dan mati. Namanya sampar ternak, ada penyakit. Dan Raja Firaun juga kaget ya, kenapa? Loh kok tiba-tiba ini mati? Tetapi tetap sekali lagi udah dicoba sama Musa, tetap ya Firaunnya tidak mau mendengar. Sampai tulah yang keenam. Apa yang terjadi? Muncullah bara. Bara itu seperti borok ya, jadi kayak bisul tapi gede, tapi kemudian tumbuh di semua orang Mesir dan binatang. Bayangkan gak hanya manusia tetapi binatang pun kena gitu ya. Jadi geli, gatel ya, kan sakit ya. Dan mereka sekali lagi tetap Firaun tidak mau ikut mendengarkan. Walaupun Musa dan Harun sudah mencoba, sudah bicara, terus berdoa. Kenapa ya kok dia tetap tidak membiarkan kami pergi untuk memberikan korban kepada Tuhan kami. Kemudian masih belum selesai nih. Katak udah, lalat udah, nyamuk udah, masih belum selesai. Datanglah tiba-tiba hujan es yang membinasakan orang Mesir. Hujan es, ya, wah ini seperti badai. Tadi udah mereka kena bara, sekarang yang muncul adalah hujan es. Dan ketika Musa datang dan meminta, izinkanlah bangsa kami ini keluar. Tetap ya raja ini tidak mau mendengarkannya. Bahkan sesudah hujan es muncul lagi, apa tuh namanya? Belalang. Nah adik-adik yang suka ke taman, suka ambil ya satu belalang, kemudian dimasukin ke dalam kayak tempat, kemudian dilihat, belalang itu kalau makan gimana ya, lucu nggak? Iya, tapi bisa nggak adik-adik membayangkan kalau belalangnya itu di mana-mana? Tadi nyamuk udah, lalat udah, sekarang belalang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Kira-kira menurut adik-adik, si raja udah bolehin belum bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir? Ternyata tidak. Apa lagi yang terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia menegur dengan memberikan gelap gulita. Benar-benar tidak ada cahaya, gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Tapi rumah orang Israel masih terang. Wah,
Sampai di sini Raja Firaun mulai, ini udah terlalu banyak ya. Udah terlalu banyak ini penderitaan yang dialami. Tapi aku ikut gak ya kata mereka. Tetap dia mengeraskan hati. Ya, dan sampai yang terakhir. Ya, sampai yang terakhir itu apa? Sampai ada bencana, yaitu semua anak sulung atau anak yang pertama itu mati. Baik anak pertama dari manusia maupun hewan. Ketika ini terjadi, kembali Musa datang dan bicara meminta kepada Raja Firaun. Izinkanlah kami pergi meninggalkan tempat ini karena mereka ingin memberikan kurban kepada Allah. Tapi karena udah terlalu banyak ya, tadi udah ada 10 tulah yang terjadi. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya walaupun dengan hati yang belum senang, tetapi Raja Firaun akhirnya membiarkan Musa dan Harun membawa bangsa Israel dan dia bilang, oke, mulai sekarang kalian boleh pergi meninggalkan tempat ini dan sembahlah Tuhan seperti yang kamu katakan tadi. Ya, walaupun dia udah marah, kenapa marah? Karena dia udah mengalami air jadi darah. Ngalamin banyak katak, banyak nyamuk, ada lalat, belalang, gelap gulita, hujan es. Wah, udah terlalu banyak, bahkan binatang-binatangnya pun mati ya. Akhirnya Firaun mengizinkan Musa dan Harun membawa bangsa Israel dan dia katakan sembah dan pujilah Allahmu seperti yang kamu bilang itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bagaimana Musa dan Harun itu terus belajar mencoba. Dia terus mencoba. Kenapa? Karena dia tahu, dia percaya ada Tuhan yang akan menolong. Maka mereka terus berjuang untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Adik-adik, seringkali ketika kita mengalami kesulitan ataupun tantangan seperti yang tadi ya, mau belajar matematika, udah belajar kok sering lupa rumusnya gitu ya. Seringkali membuat kita tertekan dan membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan itu dapat menolong kita. Apalagi kalau kita mengalami kegagalan. Ulangannya jelek terus, ya udahlah sekalian aja nggak usah ikut ulangan. Kalau ulangan bilang aja aku sakit. Karena kita frustasi ataupun kita tidak mau terus mencoba dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Coba adik-adik ingat-ingat nih, dari minggu yang lalu, dari Senin sampai Sabtu, apa sih yang terjadi? Ada yang terjadi tidak yang membuat adik-adik mulai tidak percaya bahwa ada Tuhan? Apa sih yang terjadi? Sehingga adik-adik mulai tidak mau lagi berjuang. Ada? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adik-adik ingat ya, ketika kita berhadapan dengan masalah, hambatan seperti Musa dan Harun, udah satu juga tetap rajanya nggak mau. Dua udah diminta, biarkan kami pergi, tetap tidak mau gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, kita diajak untuk datang pada Tuhan dalam doa seperti yang Musa lakukan. Dan tetap berusaha. Jadi Musa juga gak cuma tinggal diam, nungguin sampai Firaun bilang, yes, iya boleh pulang, boleh pergi. Enggak, dia tetap berusaha. Datang ketemu, ngobrol, ngomong gitu ya. Sambil dia juga terus berdoa. Maka siang ini melalui pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini kita belajar, kita diingatkan, adik-adik diingatkan untuk tetap
bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan juga dalam menghadapi hambatan-hambatan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi ingat ya, walaupun kita nggak ketemu dengan Raja Firaun zaman sekarang, tetapi kita berhadapan dengan banyak hambatan-hambatan seperti yang Musa alami. Tapi ingat, kita tidak perlu takut untuk terus mencoba, kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Dia. Siap adik-adik? Mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Dia, dan adik-adik mau kan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang mau terus berjuang. Siap? Oke. Nah, sekarang kalau semuanya sudah siap untuk mau seperti Musa dan Harun yang terus berdoa, mau terus berusaha, Lause mengajak kita untuk semuanya bangkit berdiri. Ya, sudah? Kita mau bersama-sama membaca ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini dari Galatia 6 ayat 9a. Galatia 6 ayat 9a. Isinya apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita ulang ya. Semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Adik-adik sekolah minggu GKIM Hosana, sekali lagi Lause mengingatkan, mari kita bangkit dan terus belajar percaya kepada Tuhan melalui doa seperti apa yang Musa dan Harun lakukan, dan kita mau terus belajar untuk berjuang. Baik, terima kasih. Mari semuanya kita akan tutup pembacaan firman kita pada siang hari ini. Adik-adik boleh duduk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan tolong agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan dan terus belajar untuk berjuang dan berusaha. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang selalu membantu dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di kebaktian di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.